7. Kepala UPT melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal. 8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7, dijadikan dasar perpanjangan surat keputusan Direktur Jenderal atau Kepala UPT mengenai penetapan pendamping. Bab 5 Pemanfaatan aset badan usaha milik negara bidang kehutanan yang ditetapkan sebagai areal perhutanan sosial bagian ke-1 jenis aset pasal 92. Aset badan usaha milik negara bidang kehutanan diklasifikasikan menjadi A. Aset lancar berupa barang persediaan. B. Aset tetap, meliputi 1. Peralatan dan mesin. 2. Gedung dan bangunan. 3. Jalan, irigasi dan jaringan. 4. Tanaman, dan 5. Aset tetap lainnya, dan C. Aset lainnya. Bagian kedua Pemanfaatan aset pasal 93. 1. Aset badan usaha milik negara bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 yang berada di areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara bidang kehutanan dan pemegang persetujuan perhutanan sosial. 2. Aset badan usaha milik negara bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf B angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5 dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal aset badan usaha milik negara bidang kehutanan pada KHDPK yang belum mendapat persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, aset menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara bidang kehutanan dan kementerian. 4. Aset tetap berupa tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf B angka 4 dimanfaatkan badan usaha milik negara bidang kehutanan sampai dengan akhir masa daur. 5. Pemanfaatan aset tanaman belum masak tebang dilakukan melalui kerjasama sesuai ketentuan badan usaha milik negara bidang kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri. 6. Pemanfaatan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian bagian ke-1 Pembinaan. Pasal 94, 1. Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. 3. Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal menugaskan Kepala UPT. 4. Kepala UPT dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat melibatkan A. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan. B. CDK, C. Pokja PPS, dan atau D. Pendamping, sesuai dengan kewenangannya. Pasal 95 Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 96, 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 dan pasal 95 diberikan kepada A. Pemegang persetujuan pengelolaan HD, B. Pemegang persetujuan pengelolaan HKM, C. Pemegang persetujuan pengelolaan HTR. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap A. Pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan hutan adat. B. Penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan perhutanan sosial. C. Penataan areal dan pengelolaan kawasan. D. Penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, dan atau E. Pengembangan usaha perhutanan sosial, bagian kedua pengawasan. Pasal 97, 1. Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. 3. Untuk membantu pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal menugaskan Kepala UPT. 4. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala UPT dapat melibatkan organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, CDK, Pokja PPS, dan atau pendamping sesuai dengan kewenangannya. 5. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 4, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada A. Gubernur, dan B. Bupati, Wali Kota,
Pasal 98, 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 dilaksanakan kepada A. Pemegang persetujuan pengelolaan HD, B. Pemegang persetujuan pengelolaan HKM, dan C. Pemegang persetujuan pengelolaan HTR. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi. A. Pemenuhan hak, B. Pemenuhan kewajiban, dan C. Kepatuhan terhadap larangan dan ketentuan dalam pengelolaan perhutanan sosial. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. 4. Dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penyampaian laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 5, dapat dilakukan secara manual atau elektronik. 6. Laporan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ketiga pengendalian pasal 99, 1. Menteri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dalam bentuk evaluasi. Pasal 100, 1, dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat 2, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. 2. Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal membentuk dan menugaskan tim yang terdiri atas unsur A. Direktorat Jenderal Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, B. Unit Eselon I terkait, C. UPT, D. Pemerintah daerah, E. Organisasi perangkat daerah provinsi, F. CDK setempat, G. Pokja PPS, dan, atau H. Unsur lain yang terkait. Pasal 101, 1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dan pasal 100 dilaksanakan terhadap A. Pemegang persetujuan pengelolaan HD, B. Pemegang persetujuan pengelolaan HKM, dan C. Pemegang persetujuan pengelolaan HTR. 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan untuk menilai A. Pemenuhan hak, B. Pemenuhan kewajiban, C. Kepatuhan terhadap larangan, dan D. Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3. Dalam hal penilaian evaluasi ditemukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 5 tahun. Pasal 102, 1. Evaluasi pada kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 2 huruf D meliputi aspek A. Administrasi, B. Ekologi, C. Sosial, dan D. Ekonomi. 2. Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Ketersediaan dokumen legalitas berupa surat keputusan dan peta, B. Ketersediaan dokumen perencanaan kegiatan perhutanan sosial, dan C. Ketersediaan dokumen kegiatan. 3. Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Mempertahankan status dan fungsi kawasan hutan, B. Perbaikan tutupan lahan, C. Keanekaragaman hayati terjaga atau meningkat, dan D. Perbaikan kondisi hidrologis. 4. Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota, B. Penguatan kelembagaan yang akuntabel dan transparan, C. Perubahan perilaku pengurus dan anggota, D. Resolusi konflik, E. Kesetaraan gender, F. Keterwakilan para pihak khususnya kelompok perempuan, pemuda dan kaum marginal, G. Kontribusi pemegang persetujuan terhadap desa, masyarakat sekitar, H. Dukungan para pihak terhadap pelaksanaan perhutanan sosial, dan I. Kegiatan inovatif dalam pengelolaan perhutanan sosial. 5. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi A. Tata kelola sumber daya hutan, B. Tata kelola hasil hutan kayu,
C. Tata kelola hasil hutan bukan kayu, D. Tata kelola jasa lingkungan, dan atau E. Kapasitas untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan akses pada lembaga keuangan dan pasar. Pasal 103, 1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dilakukan dengan metode A. Studi literatur, B. Diskusi kelompok terfokus focus group discussion, dan C. Pemeriksaan lapangan. 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan A. Persiapan, B. Pelaksanaan evaluasi, C. Pengolahan dan analisis data, D. Penyusunan berita acara, dan E. Pelaporan. 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai bahan masukan untuk penetapan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan perhutanan sosial. 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 104, 1. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 2 menuangkan hasil evaluasi dalam bentuk berita acara untuk setiap unit pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada A. Menteri atau gubernur, B. Bupati, wali kota, C. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, D. UPT, dan E. CDK setempat. 3. Penyampaian laporan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara manual atau elektronik.